video kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang neoclassical theories dan exogenous growth theory dari Robert Solow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa ada negara yang ekonominya cepat maju, tapi ada juga negara yang ekonominya tertinggal? Nah, di video kali ini kita akan membahas teori yang mencoba menjelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Secara umum, teori neoklasik melihat bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 3 hal utama: modal, tenaga kerja, dan teknologi. Dan yang menarik, teknologi justru jadi kunci utama dalam pertumbuhan jangka panjang. Jadi sebenarnya teori ini merupakan teori yang diperbaharui lagi dari para pemikiran ekonom-ekonom klasik sebelumnya seperti Adam Smith ataupun David Ricardo. Nah, dan juga teori ini cukup berkembang di tahun era 1950-an. Nah, di dalam teori ini ada 3 hal penting dalam ekonomi agar bisa bertumbuh. 3 hal itu diantaranya yang pertama ada modal, yang kedua ada tenaga kerja, dan yang ketiga yang sangat ditekankan pada teori ini yaitu adalah teknologi. Nah, misal di suatu negara ingin menambah modal seperti menambah mesin ataupun membangun infrastruktur dan juga menambah tenaga kerja, maka secara otomatis produksi skala di negara tersebut akan ikut naik. Tapi gak selamanya bakal naik. Hal ini dikarenakan adanya yang namanya diminishing returns, yang artinya semakin lama hasilnya akan semakin kecil ataupun semakin stagnan. Nah, contoh lainnya bisa kita andaikan semisal ada suatu pabrik di mana pabrik tersebut sudah banyak mesin-mesin, namun teknologinya itu saja, maka hasil produksinya akan itu saja ataupun akan sama, tidak ada penambahan ataupun cenderung stagnan. Nah, dari contoh-contoh tersebut bahwa kita ketahui teknologi merupakan hal yang sangat penting. Karena tanpa teknologi, ekonomi akan cenderung lambat majunya, lambat bertumbuh, ataupun bisa menjadi stagnan. Salah satu tokoh penting dalam teori neoklasik adalah Robert Solow. Nah, ia mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang sangat terkenal, yaitu Solow Growth Model. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh 3 hal. Pertama, modal; 2, tenaga kerja; dan ketiga, teknologi. Namun, memang yang paling penting untuk jangka panjang disebutkan adalah teknologi ini. Nah, yang menarik dari teori Solow adalah teknologi ini dianggap dari faktor eksogen. Artinya, dia berada dari luar model ekonomi, bukan dijelaskan dalam model ekonomi tersebut. Misalnya, dari inovasi, pendidikan, penelitian, dan perkembangan ilmu ekonomi. Nah, juga Solow memperkenalkan konsep steady state, yaitu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi stabil ketika investasi sama dengan depresiasi modal. Nah, pada kondisi ini ekonomi tetap bertumbuh, namun tidak terlalu cepat, kecuali ada perkembangan teknologi. Dalam model Solow ada konsep yang disebut dengan steady state, yaitu kondisi di mana ekonomi mencapai titik stabil. Di titik ini, pertumbuhan dari modal dan tenaga kerja tidak lagi signifikan. Lalu, apa yang membuat ekonomi terus tumbuh? Jawabannya adalah teknologi. Implikasinya, negara berkembang bisa mengejar ketinggalan dari negara maju selama mereka meningkatkan investasi, menabung lebih banyak, dan mengadopsi teknologi yang lebih maju. Konsep ini dikenal sebagai konvergensi ekonomi.
Sebagai kesimpulan, teori pertumbuhan neoklasik Robert Solow yaitu menyatakan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama ada modal, yang kedua ada teknologi, dan yang ketiga ada tenaga kerja. Melalui model pertumbuhan eksogen, Robert Solow menyatakan bahwa dalam jangka panjang teknologi menjadi faktor penting karena tanpa kemajuan teknologi, ekonomi akan mencapai kondisi steady state. Oleh karena itu, kemajuan suatu negara tidak cukup hanya dengan modal dan tenaga kerja saja, tetapi juga harus didukung oleh pengembangan teknologi, pendidikan, dan inovasi. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita lihat dalam teori Solow Growth Model, pertumbuhan jangka panjang dari teknologi dan inovasi bukan sekedar tambahan tenaga kerja atau modal. Misalnya paving blok plastik ini, jika terus disempurnakan dan mencapai bentuk idealnya, ini menjadi contoh teknologi yang ramah lingkungan dan bisa digunakan oleh banyak orang sehingga jauh lebih efisien. Sampah yang awalnya menjadi masalah tidak terurai, itu akhirnya menjadi sebuah bahan baku untuk menciptakan produk yang memang bisa bermanfaat untuk masyarakat, teman-teman. Kalau kita lihat dari kacamata teori ekonominya Paul Romer, yang namanya inovasi lokal kayak gini, itu bisa jadi motor growth dalam memacu perekonomian di sebuah negara. Jadi teman-teman, balik lagi, kalau kita mau naik 6-7% pertumbuhan ekonomi, itu nggak cukup cuma nambah belanja gitu loh. Jadi inovasi kecil tapi banyak, inilah yang akan memutar roda perekonomian dan membuat semuanya menjadi lebih baik untuk masyarakat Indonesia.